Horas dan salam sejahtera bagi kita sekalian, para sahabat setia pendengar renungan harian Carpe Diem dimanapun Anda berada. Kembali kita bertemu untuk merenungkan firman Tuhan di hari ini Kamis 23 April 2026. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Tuhan kita. Marilah kita memulai perenungan firman Tuhan dengan menyanyikan buku Ende nomor 672, baitnya yang pertama. Firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini adalah yang tertulis dalam Rut 2 ayat 12. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan, Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Demikianlah firman Tuhan. Bagaimanakah biasanya Bapak Ibu Saudara mengungkapkan terima kasih? Berterima kasih misalnya kepada orang yang telah menolong atau membantu mengerjakan suatu pekerjaan atau berbuat baik menolong kita keluar dari suatu kesusahan. Orang yang punya uang dapat memberikan sebagian uangnya untuk berterima kasih atau membeli sesuatu dan memberikannya kepada yang telah menolongnya sebagai tanda terima kasih. Tapi bagaimana dengan orang yang tidak punya uang? Apa yang dapat dilakukannya untuk mengungkapkan rasa terima kasih yang tulus? Rut, menantu Naomi, merasakan suatu pertolongan yang tulus dari Boas. Ia diberi kesempatan oleh Boas untuk mengumpulkan jelai dari ladang Boas tanpa perlu merasa takut. Jelai adalah butiran seperti gandum yang merupakan makanan pokok orang Israel. Rut juga boleh meminum air dari tempayan-tempayan yang menjadi tempat minuman para pengerja Boas. Hati Rut sangat gembira dan berterima kasih, sebab dengan demikian kebutuhan makanan bagi dia dan mertuanya dapat tercukupi. Lalu dengan apakah Rut menyatakan terima kasihnya? Tentu ia tidak punya uang untuk diberikan atau membelikan sesuatu dalam rangka mengucap terima kasih. Yang dilakukannya adalah mendoakan. Ya, mendoakan Boas dengan doa seperti yang menjadi firman Tuhan renungan kita hari ini. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Dari doa Rut ini, firman Tuhan ingin berbicara beberapa hal kepada kita. Pertama, hendaklah kita selalu menghargai perbuatan baik seseorang kepada kita, entah itu perbuatan baik yang kecil ataupun yang besar. Itulah sikap iman orang percaya, seperti yang ditunjukkan oleh Rut kepada kita. Bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan yang dilakukannya kepada kita, juga bisa kita lakukan dalam bentuk menghargai dan berterima kasih kepada sesama kita yang telah melakukan kebaikan itu kepada kita. Sebab pertolongan Tuhan seringkali datang melalui kebaikan orang yang dilakukannya bagi kita. Kedua, berterima kasih tidaklah selalu dalam bentuk memberikan suatu materi kepada mereka. Doa adalah justru hal yang sangat berharga dalam rangka kita berterima kasih. Dengan doa kita menyampaikan kepada Allah, Sang Pemilik segala materi dan Sang Maha Pengasih, untuk memberikan kebaikan yang sangat berharga baginya.
Dengan mendoakan orang yang telah berbuat baik, kita menyerahkan dia dalam perlindungan Allah yang Maha Kuasa itu. Itulah doa Rut bagi Boas, agar Boas mendapat kebaikan Allah sebagai upah kebaikannya dan perlindungan dari Allah yang kepadanya Boas juga datang berlindung. Ketiga, doa ini juga mengajarkan kita bahwa mengimani Allah sebagai Allah yang baik dan kuat tidak boleh hanya untuk diri sendiri. Kebaikan Allah juga ditujukan kepada semua orang. Oleh karena itu, mendoakan agar orang mendapat kebaikan Allah menjadi tanda bahwa kita juga mempercayai Allah kita adalah Allah yang bersedia melakukan kebaikan bagi semua orang, bukan hanya bagi kita dan kelompok kita atau orang-orang tertentu saja. Oleh karena itu, ketika kita merasa telah mendapat kebaikan hati seseorang, berterima kasihlah. Dan kalaupun kita dapat memberi sesuatu sebagai ucapan terima kasih, jangan berhenti hanya sampai di materi itu. Sertakan juga doa yang tulus bagi mereka, agar kebaikan yang telah mereka berikan menghasilkan upah kebaikan dari Allah, Sang Sumber segala yang baik untuk mereka. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk kebaikan-Mu, bahkan yang telah Engkau lakukan melalui orang-orang di sekitar kami. Kiranya Engkau ya Tuhan mengingat kebaikan mereka dan membalaskannya, dan memberikan upah kebaikan bagi mereka, sehingga kami boleh terus merasakan sukacita dan kasih-Mu dalam persaudaraan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin.